Kami pendeta, kami pakai masker. Kami pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar pakai masker. Kami Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih pakai masker. Kami, pegawai kantor GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, pakai masker. Saya pengamanan GPIB Bahtera Kasih, ayo pakai masker. Kami guru PAUD Tunas Kasih Makassar pakai masker. Kami Pelkat Pelayanan Anak pakai masker. Kami Persekutuan Teruna siap pakai masker. Kami Gerakan Pemuda siap pakai masker. Hai semuanya, kami Persekutuan Kaum Perempuan siap pakai masker. Shalom, saya mewakili Persekutuan Kaum Bapa GPB Bahtera Kasih Makassar mengimbau dan mengajak kepada seluruh warga Jemaat PKB Bahtera Kasih Makassar untuk selalu memakai masker. Hai, kami Pelkat PKLU siap pakai masker. Kami Komuger Bahtera Kasih, kami pakai masker. Kami tim multimedia pakai masker. Kami dari tim Duka memakai masker.
Kami pendeta, kami pakai masker. Kami pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar pakai masker. Kami Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih pakai masker. Kami, pegawai kantor GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, pakai masker. Saya pengamanan GPIB Bahtera Kasih, ayo pakai masker. Kami Guru PAUD Tunas Kasih Makassar pakai masker. Kami Pelkat Pelayanan Anak pakai masker. Kami Persekutuan Teruna siap pakai masker. Kami Gerakan Pemuda siap pakai masker. Hai semuanya, kami Persekutuan Kaum Perempuan siap pakai masker. Shalom, saya mewakili Persekutuan Kaum Bapa GPB Bahtera Kasih Makassar mengimbau dan mengajak kepada seluruh warga Jemaat PKB Bahtera Kasih Makassar untuk selalu memakai masker. Hai, kami Pelkat PKLU siap pakai masker. Kami Komuger Bahtera Kasih, kami pakai masker. Kami tim multimedia pakai masker. Kami dari tim Duka memakai masker.
Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi bagi jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang berada di gereja dan di rumah masing-masing, mari masuk dalam persekutuan ibadah, memuliakan Allah dengan bernyanyi, berdoa, dan mengenyangkan diri dengan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert Wage. Saat keluarga kita berkumpul, ada cerita yang berulang dan kenangan kita berjalan cepat. Malam hari tahun 2020 kemarin, sejenak kita tenggelam dalam keharuan, bahkan terbawa tidur dengan beragam angan. Saat ini akan ada episode dan drama baru yang akan kita hadapi. Dan kita belum tahu tentang hari esok. Tapi tahun baru dan hidup baru selalu berisi tentang kasih sayang Allah bagi dunia. Kita masuk dalam satu teduh. Jemaat Tuhan, mari berdiri menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya. Kita memuji dari Kitab Bakti 201. Cakrawala dan malaikat, mari puji Allahmu. Surya, bulan, bintang-bintang, puji yang menciptamu.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia Allah sertamu, damai sejahtera melingkupimu. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat, persilakan duduk. Mari kita berdoa. Adalah anugerah Allah ketika kita masih ada di sini. Perkenankannya lah yang membuat kita melewati tahun 2020 dan penyertaannya juga yang menjaga kita semua. Di hari baru, di tahun baru, mari membaharui janji kasih Allah bagi kita dengan takut akan Tuhan. Kita memaknai perjumpaan dengan Allah yang adalah terang. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Roh Kristus kiranya memberikan kekuatan kepada kita
sehingga kita tekun melakukan kehendak Allah dalam kehidupan sesehari dan di seluruh dunia. Jemaat bersama kita akan mendengarkan kesaksian berupa puji-pujian yang akan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudari Monik Rumiap dipersilakan. Ikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh kasih-Mu. Kami semua sudah dianugerahkan hari yang baru di tahun 2021 ini. Menatap akan perjalanan ke depan ini. Maka kami mau memulainya di dalam terang firman-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, menuntun hati dan alam berfikir kami, sehingga memampukan kami dalam hikmat-Mu mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Mari Bapa, bersabda dan berfirmanlah. Ya Tuhan Yesus, kuasailah hati dan pikiran kami oleh tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup Tuhan dan Juru Selamat, kami memulaikan pelayanan firman yang kudus dan suci ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita bakti 387, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sembahlah Dia selama-lamanya. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Tawarikh 29 ayat 1 sampai dengan 11. 2 Tawarikh 29 ayat 1 sampai dengan 11 yang menyatakan, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud
mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat, persilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan memastikan kita semua untuk melangkah masuk di tahun yang baru, di tahun 2021. Dan sebagai orang percaya, senantiasa kita memulaikan seluruh perjalanan hidup kita ini, bahkan di dalam kita melangkah masuk di tahun yang baru, dari tahun ke tahun, firman Tuhan menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kita. Karena kita percaya di dalam terang firman Tuhan, maka jalan kita pun akan terang. Di dalam terang firman Tuhan, maka jalan kita pun akan lurus, berkenan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu penting bagi kita orang percaya senantiasa melandasi perjalanan hidup kita di dalam terang firman Tuhan. Konteks bacaan kita pada saat ini, sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Tawarik pasal 29, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, ini adalah sebuah cerita atau sebuah peristiwa historis yang menceritakan tentang pemerintahan salah seorang raja Yehuda, yakni yang bernama Hizkia, atau dalam bahasa Ibrani namanya itu disebut jadi bukan Hizkia tapi disebut dengan Yehizkiyah. Jadi orang panggil dia Yehizkiyah, gitu dia. Yang memiliki arti Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bapak Ibu, apa yang mau kita pelajari dari kehidupan Raja Yehizkiyah atau Hizkia dalam bahasa Indonesia? Maka saya mengajak kita semua untuk mendalaminya bersama, dimulai dari ayatnya yang pertama. Mari kita lihat bersama. Ayat pertama di sana diberitakan, Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Sampai di situ Bapak Ibu, satu hal yang pasti dalam ayat 1 ini mengemukakan bahwa Hizkia adalah salah seorang raja Yehuda yang ketika dipercayakan dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang kepala pemerintahan dan sebagai raja dalam usia yang masih muda. Dan dalam usia yang masih muda itu ia memiliki tanggung jawab yang besar. Tetapi realitas secara historis juga menjelaskan dan menceritakan, memaparkan bahwa Hizkia termasuk raja Yehuda yang sukses dan berhasil dalam memerintah kerajaan Yehuda, sekalipun usianya terbilang muda. Kadang orang mengatakan kalau orang masih muda itu kurang pengalaman, kurang berhikmat, dan banyak hal-hal yang terlihat kurang pada orang muda. Tetapi tidak pada diri Hizkia. Dia menjadi salah seorang raja yang sukses di dalam memerintah kerajaan Yehuda. Mengapa dia sukses di dalam memerintah kerajaan Yehuda? Nah, ini dia. Ini memberikan pengajaran kepada kita untuk menatap masa depan di tahun 2021 ini. Supaya kita juga sukses dan berhasil di dalam menjalani tahun 2021 ini. Maka kita mau belajar dari kehidupan Hizkia.
Apa yang dilakukan Hizkia sehingga dia sukses dan berhasil di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang raja sekalipun dia masih berusia muda. Ayatnya yang kedua menjelaskan hal itu. Mari kita lihat bersama. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perhatikan kata ia melakukan. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sampai di situ, apa yang Hizkia lakukan? Apa yang Hizkia lakukan, hal-hal benar apa yang dilakukan oleh Hizkia? Perhatikan kata benar di sana. Dalam terjemahan kitab asli Perjanjian Lama berbahasa Ibrani tertulis dengan kata yausawar. Kata benar itu. Ia melakukan hal yang yausawar, yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang ia lakukan? Hidupnya, nah ini dia. Kata yausawar ini diterjemahkan dengan kata benar, tetapi juga bisa diterjemahkan dengan kata lurus. Maka yang mau dijelaskan bahwa hidup dan perilakunya lurus, mengikuti Taurat Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kanan dan dia tidak menyimpang ke kiri. Seluruh perilakunya benar-benar lurus. Dia mengerjakan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat 2 ini dikatakan tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Tepat seperti yang dilakukan Daud, tepat sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Hizkia. Sehingga sekali lagi dia dikenal sebagai seorang raja yang sukses dan berhasil. Karena apa? Karena ia melakukan segala sesuatu itu lurus, tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Bapak Ibu, kalau kita mengingat bagian firman kepada Yosua juga, Tuhan Allah berfirman kepada Yosua supaya Yosua juga ketika ia akan memimpin bangsa Israel, supaya ia sukses masuk sampai di tanah perjanjian, maka Tuhan juga pernah berfirman kepada Yosua agar dia tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Mari kita lihat Yosua pasal 1 ayat 7. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Dan ini yang membuat Yosua juga berhasil merebut tanah Kanaan dan membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Yosua pasal 1 ayat 7 di sana dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Perhatikan ini. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi ini menjelaskan juga persis sama dengan Hizkia. Hizkia lurus, dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sehingga apa? Sehingga ia beruntung dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Ia sukses dan berhasil. Firman menjadi pedoman di dalam hidupnya. Bapak Ibu, ini pelajaran yang pertama buat kita. Engkau ingin sukses dan berhasil, beruntung dan baik-baik semua perjalanan hidupmu di tahun 2021 ini. Jadikanlah firman Tuhan itu menjadi pedoman dan suluh dalam langkah kakimu. Lurus engkau berjalan, Tuhan katakan, engkau berjalan di tahun 2021 ini, lewat firman Tuhan diberitakan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Oh, berani engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, keberuntungan itu akan jauh daripadamu. Kesuksesan dan keberhasilan itu akan jauh daripadamu. Hal-hal yang baik akan pergi meninggalkan engkau. Tetapi ketika engkau berjalan berdasarkan pada ajaran Taurat dan firman, maka hidupmu akan diberkati. Engkau dalam pekerjaanmu, apapun profesimu hari ini, engkau dalam pelayananmu, engkau dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang melekat di dalam hidupmu,
sebagai seorang kepala keluarga, sebagai orang tua, suami, istri, anak-anak, saudara, bersaudara, engkau pasti akan diberkati. Keluargamu dan seisi rumah tanggamu akan berada dalam keadaan yang baik. Asal apa? Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan suluh bagi langkah kakiku. Itu pembelajaran yang pertama yang boleh kita renungkan. Jadi Bapak Ibu, supaya kita tahu bahwa jalan kita tetap lurus, rajin-rajin baca Alkitab. Ya. Rajin-rajin renungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur katakan yang merenungkan Taurat siang dan malam, apa saja yang dia perbuat berhasil. Itu. Jangan lupa Bapak Ibu, tahun 2021 ini biarlah kita tetap berpaut pada Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Jangan suka bikin jalan baru. Bahaya. Ke kanan terlalu ke kanan masuk jurang. Ke kiri terlalu ke kiri masuk juga jurang. Lebih baik lurus sampai di ujung jalan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan akan kita alami. Yang kedua, kata benar itu juga menunjuk kepada sikap hidup beriman seorang Hizkia. Bahwa Hizkia sangat percaya dan beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberkati dan menyertai seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Bapak Ibu, mari belajar dari Hizkia. Dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Saya mau ajak kita lihat lagi satu nats dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 5 sampai 7. Bapak Ibu, kalau kita baca tentang Hizkia ini banyak sekali referensinya tentang raja-raja Israel juga. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ini pun di bawah judul perikop Hizkia Raja Yehuda. Ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7 saya bacakan buat kita semua. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Perhatikan ayat ke-7. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu baca nanti 2 Raja-Raja pasal 18 itu, Bapak Ibu baca semuanya, di sana dijelaskan bagaimana Hizkia itu benar-benar meletakkan hidupnya dalam iman percaya kepada Allah Israel. Benar-benar menyerahkan dan memautkan hidupnya kepada Allah. Dia tidak menyimpang. Ayat 6 mengatakan, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Ayat 5 menegaskan, ia percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ia diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembelajaran yang kedua buat kita. Saya percaya semua kita ingin diberkati. Dalam profesi, tugas, tanggung jawab kita dalam kehidupan pribadi dan keluarga, kita semua rindu untuk diberkati. Maka belajar dari Hizkia, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini dalam gedung gereja ini ataupun dari dalam rumah saudara saat ini, maka firman memberitakan agar engkau dipenuhkan dalam berkat-berkat Tuhan. Tetaplah beriman dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Belajar dari Hizkia yang berpaut hanya kepada Tuhan, yang percaya hanya kepada Tuhan. Di tengah berbagai ajaran-ajaran tentang dewa-dewa yang ada pada saat itu, Hizkia tidak bergeser sedikit pun untuk meninggalkan Tuhan.
Sementara dalam perjalanan sejarah kerajaan Israel dan Yehuda, begitu banyak raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda yang meninggalkan Allah dan percaya kepada dewa-dewa. Tetapi Hizkia, ia sungguh percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini masih menduakan Tuhan di dalam hidup ini. Padahal Tuhan Allah katakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada kekuatan-kekuatan lain di hadapanku. Jangan ada kuasa-kuasa lain di hadapanku. Jangan ada berhala, patung, dan lain sebagainya. Aku adalah Allah yang pencemburu, yang akan membalaskannya kepada semua keturunan orang yang tidak beriman kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau di tahun 2020 masih ada di antara kita yang masih menduakan Tuhan dan masih percaya dengan kuasa-kuasa yang ada selain kuasa Tuhan, yang masih percaya dengan kuasa-kuasa gaib, kuasa-kuasa roh, masih percaya dengan hari-hari baik, masih percaya dengan apa yang orang bilang ajaran-ajaran nenek moyang. Mungkin kita berpikir, sepertinya sudah tidak ada Pak Pendeta. Tapi sampai hari ini saya masih menyaksikan, masih banyak kita orang percaya yang sesungguhnya tidak sungguh-sungguh percaya. Dan ini mau mengingatkan kepada kita semua, sekali lagi, Bapak Ibu, kalau engkau memautkan hatimu kepada Tuhan, biarlah hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada kuasa yang lain. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang benar-benar hidup di dalam dirimu seutuhnya. Jangan tanya-tanya roh, jangan tanya-tanya dengan orang yang sudah mati. Apalagi percaya-percaya dengan tahayul-tahayul. Tinggalkan semua itu Bapak Ibu. Kalau engkau ingin diberkati, dan firman Tuhan diberitakan kepadamu hari ini di tahun pertama di tahun 2021. Karena Tuhan juga menghendaki agar berkat-Nya memenuhi seluruh kehidupan. Memenuhi kehidupan pribadimu, keluargamu, seisi rumah tanggamu, jemaatmu. Semua diberkati. Oleh sebab itu, sungguh-sungguhlah engkau di dalam engkau percaya kepada Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah sikap hormat daripada Hizkia kepada Tuhan Allahnya. Apa yang Hizkia lakukan? Secara nyata dalam bacaan kita pada saat ini, dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 3 sampai dengan ayat 11, dan sudah kita dengarkan tadi dibacakan, tapi saya ingin membacakan bagian ayat yang ketiga sampai dengan kelima lagi. Kita dengarkan bersama-sama. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Ayat 6. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita. Telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Sampai di situ Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini mau menjelaskan juga tentang sikap hormat dan cinta kasih Hizkia kepada Tuhan. Kurang lebih 250 tahun sebelumnya, seorang raja yang bernama Daud mendirikan bait suci lewat anaknya Salom. Lalu kemudian dalam perjalanannya itu, bait suci itu kehilangan fungsi dan kegunaan. Banyak orang Israel yang sudah meninggalkan bait Allah, bait suci. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Mereka mengandalkan kuasa-kuasa lain. Tetapi ketika Hizkia diangkat menjadi raja, maka yang pertama ia lakukan, firman Tuhan katakan, pada tahun pertama pemerintahannya, Hizkia tidak menunggu nanti,
Tetapi sebagai tanda hormat dan cinta kasihnya kepada Tuhan, ia langsung membuka kembali bait suci itu dan meminta para imam untuk menguduskan agar kecemaran dalam bait suci itu dikeluarkan dari dalam bait suci itu, sehingga bait suci itu menjadi suci kembali, kudus kembali, dan umat dapat menyembah kembali kepada Allah Israel. Bapak Ibu, kira-kira apa sikap hormat yang sudah kita lakukan kepada Tuhan Allah? Apa sikap cinta kasih kita kepada Tuhan Allah? Dalam segala kebaikan, kasih, karunia, rahmat, damai, sejahtera, berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Maka kepada kita hari ini mau diberitakan secara sederhana. Menjalani tahun 2021, ini berita yang ketiga. Perlihatkanlah kepada Tuhan dengan caramu bagaimana engkau menghormati, mencintai, dan mengasihi Tuhan Allah. Di dalam engkau membangun bait suci di tengah kehidupan rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu itu menjadi rumah tangga yang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam engkau membangun satu persekutuan yang indah. Di tengah-tengah pelayanan jemaat ini, di tengah-tengah sektoral, pelayanan kategorial, sehingga pelayanan jemaat ini menjadi sebuah persembahan yang indah bagi Tuhan. Dan masih banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan sebagai cara kita di dalam mencintai dan mengasihi Tuhan Allah kita. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berkat terindah yang dialami oleh Hizkia menurut saya membaca bagian firman Tuhan ini adalah ketika Hizkia berada dalam keadaan sakit. Bahkan telah disampaikan, ia akan mati. Ini bagian yang terakhir, saya ingin mengajak kita untuk membuka 2 Raja-Raja pasal 20. Mari kita lihat bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal 20, di sana dikatakan di bawah judul perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu coba lihat. Pada akhirnya tibalah Tuhan akan memuliakan Hizkia. Hizkia akan berhenti dari perjalanan kehidupannya, dari berbagai tugas dan tanggung jawabnya. Apa respon Hizkia? Mari kita lihat. Ayat 2 dia katakan demikian. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Oh, Hizkia memohon kepada Tuhan Allah. Dan saudara bisa bayangkan sampai ia menangis dalam doa dan permohonannya. Apa jawaban Tuhan? Ayat 4 dan ke-5. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu, berapa lama Bapak Ibu? 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Sampai di situ. Hizkia disembuhkan. Hizkia dipulihkan. Apa sikap Hizkia setelah ia kembali lagi menerima anugerah kasih yang berasal dari Tuhan? Dalam pasal yang sama Bapak Ibu,
Dalam pasal yang sama, 2 Raja-Raja pasal 20 pada ayatnya yang ke-20 dan 21 saya bacakan buat kita. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota itu. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai tanda syukur Hizkia, maka ia mendirikan saluran air agar rakyat di Yerusalem, di Yehuda, di tanah Yehuda dapat menikmati air. Di tengah berbagai situasi yang berkecamuk, peperangan yang terjadi, sulitnya orang mendapatkan air, Hizkia membangun saluran itu untuk diperuntukkan bagi rakyat Israel. Itu tanda syukurnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak kebaikan dan kasih Tuhan yang ketika kita berada dalam keadaan sulit, ketika kita berada dalam berbagai masalah, pergumulan dan persoalan hidup, kita persis sama dengan Hizkia datang kepada Tuhan melipat tangan sampai air mata kita keluar dan kita mohon, Tuhan tolong kami, Tuhan pulihkan kami. Tetapi persoalannya adalah ketika Tuhan menolongmu dan Tuhan menyelamatkanmu, Tuhan menyembuhkan dan memulihkanmu, apa tindakan syukurmu kepada Tuhan? Maka bagian firman ini mau menjelaskan kepada kita, ketika Tuhan sudah menghantarmu memasuki tahun 2021 ini, meninggalkan tahun 2020, ketika Tuhan sudah melepaskanmu dari berbagai pergumulan dan persoalan dalam hidupmu, maka firman mau memberitakan kepada kita, nyatakanlah perbuatan syukurmu kepada Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan keluargamu, orang-orang di sekitarmu, bagi kehidupan persekutuan jemaatmu. Selamat menjalani tahun baru di tahun 2021 berkat Tuhan. Saya percaya bersama dengan kehidupan saudara pribadi dan keluarga. Dan mari kita melangkah ke di tahun 2021 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk mengatakan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita melangkah dengan sukacita. Amin. Kidung Jemaat nomor 3. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan bersehati dalam syafaat kita dan juga dalam doa syukur kita. Di tengah doa nanti, ketika saya memimpin doa ini, saya akan memberikan kesempatan saudara berdoa secara pribadi. Apa yang saudara punya rencana menjalani tahun 2021 ini, apa yang saudara rindukan, cita-cita saudara, sampaikanlah itu kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh karena kasih-Mu saat ini, kami sudah boleh kembali diberkati di hari baru, di tahun yang baru, di tahun 2021, dan firman-Mu telah menerangi hati dan pikiran kami. Bapa, kami mohonkan dengan rendah hati, dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, biarlah firman-Mu tetap menetap dalam hati dan pikiran kami. Dalam kehidupan beriman, kami hidup di bawah naungan kuasa-Mu dan hidup di dalam terang firman. Kami berjalan sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan, perintahkan, dan kehendaki. Sehingga luruslah jalan kami. Kuatkan kami agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri di tengah berbagai godaan dan cobaan. Sertai kami dalam iman percaya kami sehingga kami didapati sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya hanya kepada Engkau. Menjauhkan diri kami dari segala hal-hal yang bertentangan dengan kuasa-Mu. Menjauhkan kami dari perilaku hidup yang menduakan Tuhan. Kami hanya mau percaya kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang menuntun dan memimpin seluruh kehidupan kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Berkati kami semua Tuhan, jaga dan pelihara kehidupan kami, karena sungguh hanya kepadamu lah kami percaya dan kami menyerahkan seluruh jalan kehidupan bahkan kematian kami. Tuhan, Engkaulah Raja kami. Oleh sebab itu memerintahlah dalam hati dan pikiran kami. Memerintahlah dalam kehidupan keluarga kami, memerintahlah dalam kehidupan persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Agar seluruh aktivitas kehidupan kami sungguh hanya berdasarkan pada perintah, ajaran, firman, dan hukum-hukum. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami meyakini dan percaya tahun 2021 ini kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan dituntun dan dipimpin senantiasa. Kami akan ditopang, dikuatkan. Kami akan senantiasa beroleh berkat, sukacita, rahmat, damai, sejahtera yang berasal daripada-Mu. Dan oleh sebab itu kami mengucap syukur. Bapa di sorga, pada saat ini sebagai umat-Mu, sebagai pribadi, ada banyak hal yang menjadi kerinduan bagi kami untuk boleh terjadi di tahun 2021 ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersama dengan semua jemaat-Mu yang hadir, baik dalam gedung gereja ini ataupun mereka yang berada di dalam rumah mereka masing-masing, maka dengan rendah hati hamba mohonkan, inilah permohonan kami, inilah kerinduan kami. Dengarlah ya Tuhan.
Bapa di dalam sorga, dengan rendah hati kami bermohon, dengarlah dan sambutlah setiap permohonan kami, karena sungguh hanya kepadamu kami bermohon. Di tengah kehidupan kami, dalam persekutuan jemaat, maka kami menyerahkan seluruh gerak langkah pelayanan GPIB Jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini, dari sektor 1 sampai dengan sektor 12. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami mohonkan sertai kami dalam pelayanan ini, agar kami boleh menjadi berkat bagi jemaat dan bagi sesama kami manusia. Dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, Tuhan berkati suami, istri, orang tua, anak-anak. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam profesi mereka, Tuhan, kami percaya yang terbaik akan mereka alami. Berkat-berkat Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Mereka diberkati dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kehidupan di tengah bangsa dan negara ini, kami berdoa bagi Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Badan Eksekutif Legislatif, pemerintahan dari tingkat pusat sampai pelosok negeri, para kepala daerah, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kota Makassar. Tuhan, berkati para pemimpin kami. Dalam hikmat-Mu, mereka memberikan keputusan-keputusan yang mendatangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Berkati juga keluarga mereka Tuhan, yang mendukung mereka dalam pekerjaan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Demikian juga bagi TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Kami menyerahkan mereka di dalam mengupayakan keamanan, kedamaian, dan ketertiban. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam tugas tanggung jawab. Tuhan juga memberkati keluarga mereka yang mendukung mereka. Bapak Sorgawi, demikian juga mereka yang saat ini bertugas dalam pengamanan berjalannya ibadah-ibadah di malam tahun baru dan juga di tahun baru ini. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Jaga pelihara mereka semua Tuhan. Dan hamba percaya kehidupan yang baik juga akan mereka alami di tahun 2021 ini. Syukur kami kepadamu ya Allah. Hamba menyerahkan dan mendoakan para penatua dan diaken yang bertugas pada pagi hari ini. Bersama dengan organis, pemandu lagu, solois, petugas multimedia, sound system, infokus, semua mereka Tuhan bergandengan tangan dengan pegawai kantor majelis jemaat, koster, security, cleaning service, bergandengan tangan juga dengan tim Satgas Adaptasi Kebiasaan Baru, panitia perayaan Natal, dan juga jemaat-Mu, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun di rumah. Hamba mohonkan dengan rendah hati kepadamu ya Allah, turunlah berkat-Mu, memulaikan tahun 2021 ini. Kami percaya berkat Tuhan akan mengiringi seluruh perjalanan hidup mereka, hingga mereka dipenuhkan dalam sukacita dan damai sejahtera, menjadi pribadi, keluarga, jemaat yang senantiasa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Syukur kami kepadamu ya Allah. Secara khusus juga pada saat ini hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di Lapas kelas 1 Makassar. Tuhan berkati mereka semua. Berkati mereka yang harus menjalani masa-masa di dalam lapas.
ketika mereka terpisah dengan istri atau dengan suami, anak cucu, orang tua, adik kakak, kami mohonkan Tuhan tetap menguatkan mereka. Dalam kehidupan di lapas mereka tetap dibentuk dalam iman percaya. Sehingga pada waktunya ketika mereka keluar, mereka boleh menjadi garam dan terang. Banyak hal yang baik kami percaya dipersiapkan bagi saudara-saudara kami ini. Demikian juga kami berdoa Tuhan bagi mereka yang saat ini telah menerima gerasi dan telah dikabulkan. John Lee Lelewa, Randy Miru, Piring Gongsong, saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan, mari berkati mereka dan biarlah dalam kehidupan yang mereka jalani di luar lapas bersama dan kembali di tengah kehidupan keluarga, mereka pun menerima berkat dan kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi kepala lapas, para pejabat dan seluruh personil serta keluarga mereka masing-masing. Teristimewa dan secara khusus para pengurus gereja Oikumene Jemaat Filipi Lapas kelas 1 Makassar, termasuk di dalamnya Ibu Marta yang dengan setia melayani di bidang kerohanian di dalam lapas. Tuhan berkati mereka semua, jaga pelihara, tuntun dan pimpin seluruh kehidupan mereka di tahun baru, di tahun 2021 ini. Dan kami percaya hal-hal yang baik Tuhan sediakan buat mereka semua. Syukur kami kepadamu ya Allah, seluruh kehidupan kami, seluruh perjalanan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Persembahan pujian Saudari Monik Rumiap dipersilakan.
kita yang bersuka cita menyambut tahun baru dengan semangat dan harapan baru, mari menyerahkan kehidupan baru dengan membawa ungkapan syukur kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kami butuh
Mari berdiri dan kita mendoakan akan persembahan kita. Ya Tuhan, Engkaulah sumber dari segala yang baik dan keindahan dalam kehidupan kami. Kami yang dipelihara dan diberkati mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu. Tak sebanding dengan apa yang dapat kami berikan kepadamu, tapi kami membawa ketulusan hati dan kesenangan memberi. Biarlah pemberian ini berkenan bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Juga kami yang mengasihi-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Warta Jemaat, Bidang Teologi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat tahun baru, tahun yang penuh berkat di tahun 2021. Tuhan memberkati. Ibadah tahun baru 1 Januari 2021 pukul 9 pagi di Gereja Bahtera Kasih. Majelis GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada Pelayan Firman, Pendeta Robert J.M. Wagei, Pelayan Liturgi, Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di Sektor 5 dan 11. Organis, Saudari Hermina Tondombala, Pemandu Lagu, Saudari Natali Samson, dan Saudari Indriani Dame. Persembahan pujian, Saudari Monika Rumiap. Produksi siaran, tim multimedia.
Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 32 orang, perempuan 41 orang, dengan total keseluruhan 73 orang. Ibadah hari Minggu disampaikan kepada seluruh warga Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar bahwa akan dilaksanakan ibadah Minggu secara luring dan daring mulai tanggal 3 Januari 2021 pada tempat dan jam ibadah berikut. Gereja Bahtera Kasih pukul 6 pagi, pukul 9 pagi live streaming, pukul 16.30 atau setengah 5 petang, dan pukul 19.00 atau jam 7 malam. Dalam menjalankan protokol kesehatan, maka diharapkan jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut di atas agar mendaftarkan diri di kantor jemaat, di kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja, hari Selasa sampai hari Jumat pada pukul 8.30 atau setengah 9 pagi sampai pukul 17.00 sore. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga jemaat. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 30 Desember 2020, Pelaksana Harian Majelis Jemaat Penatua Hendrik Asarumpait, Ketua 5, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Demikian warta jemaat, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan, kerap kita gagal menepati apa yang telah menjadi tekad, khususnya di awal tahun. Sebab ada keraguan, rasa takut atau tidak percaya untuk menggenapinya. Jemaat, kita belajar dari Hizkia. Kita akan memulai hari-hari di tahun anugerah Allah di tahun baru ini dengan sikap takut dan hormat akan Tuhan. Dan itu akan menguduskan diri kita. Dengan setia pada janjinya kita percaya dan kita menjadi pribadi yang taat. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
juga mewakili seluruh warga jemaat GPIB Batra Kasih Kota Makassar mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati.